Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu, presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto pergi ke Qatar. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapain Pak Prabowo pergi ke Qatar? Apakah ini ada hubungannya dengan serangan Israel terhadap Qatar? Kemudian ya, saya melihat ada semacam keanehan. Aneh luar biasa. Apa itu keanehannya? Masyarakat internasional ya mengatakan bahwa Hama ini adalah organisasi terlarang. Namun ya, di sisi lain Pak Prabowo pergi ke Qatar seakan-akan Mr. Wowo ini mendukung yang namanya Hama. Apakah Mr. Wowo mendukung Hama atau tidak? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia seakan-akan membela yang namanya Hama? Apakah Pak Prabowo ini sengaja atau tidak? Apakah ditekan masyarakat atau tidak? Kemudian ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu masih banyak warga Konoha yang mendukung yang namanya organisasi bernama Hama. Apa alasannya? Kok bisa? Bukankah sekarang ini informasi sudah terbuka lebar selebar-lebarnya? Apa alasannya? Apakah karena organisasi Hama ini menggunakan embel-embel agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kenapa Pak Prabowo pergi ke Qatar itu ada berbagai faktor dan sebab ya. Kita mulai dari faktor yang paling sederhana ya. Jadi warga Indonesia itu punya karakter yang takut dengan mayoritas. Jadi kalau misalnya nih mayoritas mendukung yang namanya Hama, maka semua masyarakat Konoha itu akan mendukung yang namanya Hama. Jadi kalau ada satu orang nggak mendukung Hama, maka akan dikucilkan. Itu karakter orang Indonesia. Kemana angin berhembus, ke situ kita akan pergi. Jadi orang Indonesia itu senang yang namanya yang viral-viral gitu. Kemana angin berhembus ya, apa yang disukai oleh mayoritas, mereka senang ya. Contoh misalnya nih, ada HP terbaru, mereka senang. Misalnya ada barang terbaru, mereka senang. Lalu mereka beli. Ada partai politik terbaru misalnya, mereka akan memilih. Ada tokoh politik yang lagi viral, walaupun nggak bisa kerja, mereka akan pilih. Ya, kalau misalnya ada pelawak jadi calon DPR misalnya, walaupun mereka nggak bisa kerja, mereka akan pilih. Yang penting lucu gitu ya. Ya, ada seorang artis bernama Mulan Jamela misalnya, yang nggak bisa kerja misalnya ya dalam pemerintahan, ya nggak ngerti riset, nggak ngerti tentang teknologi dan sebagainya, tapi mereka pilih ya. Sementara Mulan Jamela itu membidangi yang namanya riset dan teknologi. Ini kan nggak masuk akal. Ya. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau kita nggak ngikut yang namanya mayoritas, maka kita akan dianggap musuh. Kalau kita melawan arus, maka kita dianggap musuh. Inilah yang dialami oleh Pak Prabowo kalau saya perhatikan. Jadi Pak Prabowo itu ya, saya tidak menyalahkan Pak Prabowo ya, serba salah sebenarnya. Kalau dia pergi ke Qatar, salah. Seakan-akan dia membela yang namanya Hama ya kan. Kalau dia tidak pergi juga salah, nanti akan disalahin masyarakatnya. Mr. Wowo ini nggak membela yang namanya umat Muslim yang ada di Konoha. Ya, kamu ini nggak boleh lagi nanti jadi presiden lagi. Jadi ada berbagai ya gejolak-gejolak argumentasi-argumentasi semu yang ada di Konoha ya. Dan ini sangat berat sekali bagi seorang presiden ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian ya, Hama ini kan mendompleng yang namanya agama. Itu yang jadi permasalahan. Jadi masyarakat kita itu kalau sudah berhubungan dengan agama, walaupun dia memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya, walaupun dia bersembunyi di balik agama, ya, walaupun dia menggunakan jubah agama, maka orang Indonesia nggak peduli itu. Pokoknya kalau lu seagama dengan gue akan bela lu mati-matian, walaupun lu salah. Jadi prinsip warga Konoha seperti itu guys, kalau kita perhatikan ya. Makanya ini yang dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi terlarang. Kalau di Konoha itu ada istilah FPI, ya, from pembela iblis. Walaupun mereka membela iblis, maka mereka dukung mati-matian. Karena apa? Karena ada embel-embel agama.
Jadi beginilah ya yang terjadi kalau kita itu terlalu fanatik dalam beragama. Makanya ya saya bikin channel ini, tujuan saya apa? Tujuan saya bukan menjauhkan yang nonton video ini terhadap agama, bukan. Tapi biar kita tidak terlalu fanatik dalam beragama. Karena ya, agama itu bisa saja dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu. Kalau kita tidak berpikir rasional, ya, kalau kita tidak berpikir logis, maka ya, agama akan dimanfaatkan. Kalau boleh jujur ya guys ya, para elit-elit ya, para oligarki, kemudian pimpinan partai politik yang ada di Konoha. Agama itu semacam mainan, guys. Ya, dimain-mainin ya. Dan ketika agama ini dimain-mainin, maka yang korban adalah kita-kita juga, masyarakat juga. Karena kita itu berpikirnya itu nggak kritis. Kalau kita ini berpikir kritis, maka kita akan dianggap sesat ya. Kalau misalnya nih saya mengatakan bahwa Hama itu adalah organisasi terlarang dan Hama ini memanfaatkan yang namanya agama. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya akan dihujat. Oh, kamu membenci Islam ya. Oh, kamu membenci Muslim ya. Oh, kamu memojokkan agama saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita sadari ya sebagai anak muda ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya negara-negara maju misalnya, negara Skandinavia, mereka paham betul bahwa hama inilah biang masalah. Kenapa gajah sekarang hancur berantakan? Negara-negara maju biasanya mengerti itu. Kenapa? Apa alasannya? Karena negara maju itu mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, mereka rajin membaca, mereka tidak langsung setuju gitu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa hama itu membela agama kita, hama itu ya menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai Islami dan lain sebagainya. Mereka nggak terima itu. Mereka harus selidiki dulu gitu, mereka harus belajar dulu, mereka harus membaca buku dan nggak ada tendensius ya. Kemudian negara-negara maju itu ya, kalau kita lihat misalnya di negara-negara Eropa itu, mereka tidak fanatik dalam beragama, sehingga nggak ada tendensius. Jadi tendensius ini sangat bias sebenarnya guys ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, walaupun dia seorang profesor, walaupun dia doktor, walaupun dia berpendidikan tinggi, kalau sudah berhubungan dengan agama, maka otaknya akan beku. Mereka akan membeli mati-matian yang namanya hama. Ya rata-rata masyarakat Konoha itu kan membeli yang namanya hama. Padahal kita nggak tahu ya donasi yang kita berikan untuk rakyat gajah itu bisa aja ya dipotong atas atau bisa aja diembat oleh pasukan hama, ya kan? Bisa aja digunakan untuk apa? Untuk membeli amunisi misalnya, ya membeli ya persenjataan dan sebagainya misalnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ini permasalahan serius. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dikata-katain, kamu pro Israel, kamu pro Zionis. Enggak. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Saya nggak mendukung itu. Ya, tapi akar dari permasalahan semuanya di sini adalah hama. Kenapa hama menyerang Israel 7 Oktober? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Kalau misalnya nih hama itu kira-kira nggak mau gitu atau nggak kuat gitu yang ngelawan yang namanya Israel, kenapa ngelawan gitu? Kan Konoha kan mengatakan bahwa yang menjajah itu kan Israel, makanya pasukan hama itu menyerang 7 Oktober. Nah, yang jadi pertanyaan, ini sangat berulang-ulang saya katakan di video ini ya. Warga Konoha berpikir bahwa Israel itu menjajah. Padahal pada faktanya, ya, ini fakta yang paling pahit tapi jarang dipahami oleh warga Konoha. Air bersih itu menurut data, air bersih warga Gaza itu bersumber dari mana? Bersumber dari Israel. Dari mana Israel mendapatkan air bersih? Dari mengubah air laut menjadi air bersih. Bayangkan teknologi daripada Israel itu sangat-sangat maju. Kita sibuk mengurusi yang namanya halal dan haram, apakah bumi itu datar apa bulat. Sementara warga Israel itu sudah bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Luar biasa. Itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Israel untuk membantu Gaza. Tapi dengan syarat, kalian jangan macam-macam ya. Kita udah bantu nih ya. Gue udah bantu lu nih, tapi lu jangan macam-macam dong. Jangan nyerang kita. Itu yang dikatakan oleh warga Israel. Tapi pasukan Gaza nggak mau hal ini.
Kenapa pasukan gajah ini selalu benci dengan Israel? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu haus kekuasaan. Jadi pasukan gajah ini pengen menguasai Israel, pengen menyelenapkan Israel dengan cara apa? Dengan cara ya membikin masyarakat itu jadi tameng atau perisai hidup. Begitu jahatnya Hama kalau kita berpikir secara rasional ya. Saya tidak membela yang namanya Kristen di sini ya. Saya tidak membela agama apapun ya. Jadi saya bisa melihat ini karena saya apa? Karena saya tidak tendensius. Saya tidak ada urusan membela agama Kristen, membela agama Islam, nggak ada. Saya membela yang namanya kebenaran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Ini berdasarkan pemikiran yang sangat-sangat logis ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, oh Israel itu kan menjajah, Israel itu kan Zionis, Israel itu kan jahat dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Israel itu jahat, Zionis dan sebagainya? Ketika mereka menyerang yang namanya gajah, mereka kasih peringatan kok. Ya, memberikan selebaran-selebaran ya, memberikan kertas-kertas diterbangkan dulu. Hei warga gajah, mengungsilah, kita akan menyerang yang namanya ini, segala macam. Tapi nggak ada tuh memberitakan hal seperti ini di Konoha, nggak ada. Di Konoha itu ya Israel itu jahat terus. Padahal nggak ada satupun ya saya melihat penjajah yang menjajah suatu negara itu dengan cara menerbangkan selebaran. Nggak ada itu. Ya, cuman mata kita ini sudah buta gitu ya. Di mata kita itu Israel itu selalu salah gitu. Logikanya gini, kalau Israel itu menjajah warga gajah, bagaimana mungkin dia menembangkan yang namanya selebaran peringatan yang benar aja. Cuman ya di Konoha itu kalau ke situ angin berhembus kita ngikut ya. Kalau mayoritas mengatakan bahwa pasukan Hama itu pembela Islam, kita akan membela kematian. Kita nggak mau meng-cross check apakah itu benar atau tidak gitu. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, pasukan Hama ini kan masih menawan ya, sampai sekarang kan masih menawan yang namanya masyarakat Israel waktu penyerangan 7 Oktober kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan ya, mari kita berpikir secara waras dulu ya. Kalau yang ditawan itu adalah adik kita, yang ditawan itu adalah ibu kita, ibu kandung kita, yang ditawan itu adalah anak kita, apakah kita tinggal diam? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Hama itu nggak langsung nyerah aja? Ya udah, kita nyerah deh ya demi masyarakat Valentina, demi masyarakat gajah. Kita nyerah aja deh ya, kita serahkan yang namanya ini tawanannya, biar dilepasin aja. Harusnya kan seperti itu. Cuman warga Konoha nggak mengerti hal ini. Kalau pasukan Hama itu cinta dengan negaranya, cinta dengan perdamaian, kenapa nggak dilepasin aja? Harusnya kan dilepasin tuh, ya kan? Lepasin aja, biar tidak ada yang namanya masalah. Tapi kan permasalahannya kan, aduh, warga Konoha itu nggak ngerti ya hal-hal seperti ini, mohon maaf ya. Karena apa? Karena ada tendensius. Makanya akar daripada permasalahan ini semuanya itu karena kita terlalu fanatik dalam beragama. Kenapa hal-hal seperti ini kita tidak bisa berpikir secara rasional? Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan ada yang sadar tapi mereka takut gitu. Mereka takut dimusuhi mayoritas. Mereka takut melawan arus. Kemudian yang kedua, bisa aja karena dimabukkan oleh agama. Agama itu kalau boleh jujur memabukkan guys. Kenapa? Karena masuk ke otak, dogma, doktrin. Doktrin itu kan menyusup ke otak. Jadi kalau seseorang yang terdogma itu, mohon maaf ya, biasanya mereka akan fanatik buta. Orang yang fanatik buta itu adalah orang yang gangguan mental. Terlalu fanatik buta itu adalah gangguan mental. Orang yang gangguan mental itu tidak melihat dari berbagai sudut pandang. Dia hanya melihat dari satu sudut pandang tok gitu. Ya, dia tidak bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Harusnya kan kita melihat dari view helikopter ya. Kita naik ke atas, kita memetakan semuanya. Di mana sebenarnya letak masalahnya. Jadi orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang terdoktrin oleh agama, berlebihan dalam beragama, maka mereka tidak paham ini. Agama itu kan mengajarkan satu arah. Agama itu mengajarkan satu arah. Kalau ini musuhnya A, ya kita memusuhi gitu. Contoh misalnya nih dalam agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu kan mengatakan bahwa
Zionis itu jahat, ya, Israel itu jahat, masyarakat Israel itu jahat. Padahal masyarakat Israel zaman dulu yang ada di kitab suci itu dengan sekarang itu jauh berbeda. Kenapa mereka membenci yang namanya Israel? Ya, ada hubungannya dengan agama karena ada di ayat-ayat tertentu di Konoha. Ada di kitab suci agama tertentu di Konoha. Makanya mereka membenci. Jadi setiap hari mereka didoktrin kebencian. Padahal ya, konflik antara umat muslim dengan umat Israel yang terjadi di abad ke-7 itu bukan orang yang sama. Israel zaman dulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda, tapi kebenciannya masih ada, dituliskan. Nah, masalahnya dituliskan dalam agama tertentu di Konoha. Jadi kita anak muda yang nonton video ini ya, jangan mau terprovokasi hal-hal seperti ini ya. Harusnya agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan-kebaikan. Jangan mau gitu ya. Kalau misalnya ada ayat-ayat kebencian, jangan mau gitu. Ini kan semua akar permasalahannya kan berhubungan dengan agama. Cuman ya kalau menggalang dana, mereka akan mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan agama, ini kemanusiaan. Jadi mereka bermain di dua kaki. Di satu sisi mereka mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan kemanusiaan, tapi di sisi lain mereka bermain di dua kaki. Ada hubungannya kok dengan agama. Kalau Israel itu mayoritas beragama Hindu misalnya, atau beragama Buddha misalnya, apakah kita sefanatik ini? Enggak. Kita nggak peduli kalau mereka perang, nggak peduli kita. Justru karena ada hubungannya dengan agama. Cuman warga Konoha malu-malu ya mengakui hal seperti ini. Kenapa sih nggak mau ngakuin aja? Iya kan? Ada hubungannya kok dengan agama. Jadi hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu terdoktrin, terdogma. Pasukan gajah itu, ya, mereka tahu bahwa masyarakat Konoha itu masyarakat yang terdoktrin oleh agama. Jadi kalau mereka bawa bendera agama, ya embel-embel agama, ya walaupun tujuannya untuk kekuasaan, tujuan daripada gajah itu apa? Kekuasaan, biar menguasai yang namanya Israel, menguasai semuanya ya, dan menyelamatkan yang namanya Israel. Itu tujuan mereka, itu visi misi mereka, visi misi daripada Hama ini. Tapi ini diikuti oleh masyarakat Konoha gitu. Rata-rata masyarakat Konoha mendukung gitu. Kan kacau ini namanya. Masyarakat Konoha itu harus berpikir rasional, berpikir ulang lagi gitu ya. Kemudian karena SDM rendah ya, jadi kita masyarakat yang sangat-sangat SDM rendah. Kalau misalnya nih ya, ada orang yang mendukung, misalnya mayoritas mendukung A, kita ikut-ikutan, nggak mau melawan arus, nggak mau cross check, nggak mau melihat kenyataan, nggak mau baca buku. Jadi kalau kita masyarakat yang rajin membaca buku, kita akan tidak berpihak ya. Gak berpihak. Yang itu ulah daripada pasukan Hama kok. Ngapain kita berpihak? Pasti hal-hal seperti ini akan terjadi ya. Ya, argumen-argumen seperti ini akan terjadi ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa Pak Prabowo pergi ke Qatar itu? Dugaan saya ini untuk menyelamatkan karir politiknya. Ya, karena masyarakat Konoha itu rata-rata masih mabuk agama dan dia menyelamatkan karir politiknya dan akan berusaha ya mencalonkan diri tahun 2029 ya. Walaupun masyarakat Konoha itu saya melihat ya banyak yang kecewa dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak nyambung ya. Di satu sisi saya melihat nggak nyambung guys. Nggak nyambung kalau saya perhatikan ya. Kebijakan-kebijakannya banyak yang nggak nyambung saya perhatikan ya. Pajak dinaikin ya. Tapi di sisi lain saya mendukung kebijakan-kebijakan daripada Pak Prabowo. Nggak semuanya tapi ya. Jadi kita nggak boleh terlalu fanatik gitu. Kalau saya kritik Pak Prabowo, nanti pendukung Pak Prabowo akan mengatakan, oh kamu itu masih ini ya, masih recehan. Oh kamu itu mengkritik presiden saya. Kamu mau menurunkan presiden saya. Enggak, saya nggak mau menurunkan. Ya kalau salah, salah aja. Kalau benar-benar gitu. Nggak boleh kita terlalu fanatik ya. Nggak boleh terlalu fanatik terhadap agama, nggak boleh terlalu fanatik terhadap pemimpin, nggak boleh. Ya, pemimpin itu ada salahnya, ada benarnya ya. Jadi tujuan daripada Pak Prabowo pergi ke Qatar itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri ya, bukan menyelamatkan negara. Itu bukan urusan negara ya. Urusan negara itu bagaimana pajak nggak naik, bagaimana supaya DPR itu kerjanya beres, bagaimana supaya harga-harga itu jangan terlalu mencekik, bagaimana pendidikan kita supaya bagus, itu ya harusnya yang diurusi oleh Pak Prabowo.
Tapi Pak Prabowo lebih mengurusi yang namanya kepentingan pribadinya sendiri ya untuk menaikkan elektabilitas itu. Mendukung Israel, ya sorry, bukan mendukung Israel, mendukung Gajah dan mendukung yang namanya Hama, mendukung yang namanya Qatar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya mewakili kaum intelektual. Salam rasional.